Meningkat ke acara selanjutnya, yaitu Mau'idatul Hasanah yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Asep Saifullah. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun kemangi. Yang jawab salam mudah-mudahan banyak rezeki. Daun salam, daun nanas. Yang jawab salam mudah-mudahan hutangnya pada lunas. Daun salam, daun belewah. Yang jawab salam mudah-mudahan anak-anaknya soleh dan amin ya rabbal. Bu, mau punya anak soleh? Tahu ya? Udah tahu caranya? Nah, Ustadz kan udah tahu itu mah. Ganti aja bapaknya, nama bapaknya jadi soleh. Insya Allah punya anak soleh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala laqad kana fi sab'i fi maskanihim ayah jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkurulah baldatu tayyibatu wa rabbun ghafur. Sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama selaku Imam Besar Masjid Nur Sa'adah Fadilatul Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Dedek Kurniawan, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama Fadilatul Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Syamsul Hadi, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama yang sudah datang jauh-jauh dari negara sebelah. Ini kita negara Tegal Gede. Ada negara sebelah sana Pak, negara Gombong. Nah, ini guru kita Fadilatul Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Mubarak. Beliau ini adalah murid daripada Al-Habib Jindan. Bapak Ibu tahu Habib Jindan? Di Jakarta, Pondok Pesantren Al-Fakhriyah ya. Nah, beliau ini adalah murid Al-Habib Jindan. Nanti insya Allah setelah saya kita persilahkan beliau untuk menyampaikan beberapa kata yang dapat menjadi bekal kita, beberapa nasihat yang dapat kita amalkan. Nanti insya Allah beliau akan memberikan tausiah agamanya kepada kita semua. Yang saya hormati dan saya muliakan guru kita bersama yang tadi telah membawakan pembacaan Yasin dan Tahlil, yaitu Al-Ustaz Saiful Bahri beserta guru-guru yang lainnya, para asatidzah, para ustadzat
yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya. Yang saya hormati dan saya muliakan orang tua kita bersama, Bapak Haji Mokarto beserta keluarga, Bapak Haji Ali Maryadi beserta keluarga, Bapak Haji Jari Kamaluddin beserta keluarga, Bapak Haji Misan beserta keluarga, dan para orang tua yang lainnya, para tokoh masyarakat, para sesepuh, segenap hadirin wal hadirat, wabil khusus ketua panitia acara tabligh akbar, yaitu Saudara Fakhrul Rozi. Mana sebutan? Nyumput apa? Nah itu, udah kenal orangnya. Masya Allah, ini luar biasa. Kemarin Butet yang panitia Maulid, sekarang beliau juga yang jadi ketua panitia tabligh akbar. Ada beberapa hal yang ingin saya ingatkan. Pertama, tabligh akbar malam ini bukan dalam rangka menyambut tahun baru. Ini perlu dicatat ya Bapak Ibu. Tabligh akbar malam ini bukan rangka menyambut tahun baru. Akan tetapi tabligh akbar ini hanya sebagai syiar agama Islam. Karena di malam tahun baru ini jujur saja, yang namanya anak muda semuanya nyari acara, betul nggak? Maka disinilah kita memfasilitasi, mewadahi daripada keinginan pemuda tersebut. Ini kalau kita adakan acara tabligh akbar ini semata-mata agar mengumpulkan para pemuda. Ini wabil khusus yang umumnya bapak-bapak, ibu-ibu dan lain sebagainya. Nah, jadi sebetulnya acara ini hanyalah acara tabligh akbar yang kemudian memang bertepatan dengan malam tahun baru. Jadi jangan dianggap ini dalam merayakan acara apa? Tahun baru. Enggak ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan acara yang mulia ini, acara tabligh akbar, acara sholawat, acara zikir bersama, ini bisa menjadi penyeimbang bagi acara-acara yang lainnya yang mungkin di dalamnya ada unsur maksiat. Jujur saja, malam tahun baru ini memang betul banyak sekali maksiat di mana-mana, walaupun sebetulnya kita tidak tahu, ya. Maksiat di mana-mana. Maka banyaknya maksiat perlu kita imbangi dengan acara-acara seperti ini. Acara zikir, acara sholawat, dan acara pengajian. Mudah-mudahan dengan adanya acara-acara seperti ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menjaga kampung halaman kita, umumnya negara kita, daripada segala bala dan musibah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Begitu pula yang saya hormati tim Hadrah Sautul Mubarak, yang mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di malam hari yang mulia ini, senantiasa Allah ampuni dosa-dosa kita, dimudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Di sini saya hanya ingin bercerita tentang satu negeri yang sangat subur dan makmur, dan penduduknya adalah orang-orang yang soleh dan jujur. Negeri tersebut saking subur dan makmurnya dan
penduduknya soleh-soleh dan jujur, sampai-sampai direkam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran dengan kalimat yang sangat indah dan mulia, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nama negeri tersebut adalah negeri Sabah. Jadi ada sebuah negeri yang bernama negeri Sabah, dan itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran menjadi nama sebuah surat yang bernama surat apa? Surat Sabah. Di dalam ayat 15, 16 dan 17 Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kisah tentang negeri Sabah. Apa kata Allah? Laqad kana li sabai fi maskanihim ayah. Sungguh pada negeri Sabah terdapat kekuasaan Allah yang sangat besar. Jannatani ayyamini wa shimal. Negeri Sabah adalah negeri yang sangat indah, yang sangat subur dan sangat makmur, dikelilingi oleh kebun-kebun yang sangat lebat buahnya. Di dalam tafsir Al-Imam At-Tabari, beliau mengatakan bahwasanya saking suburnya negeri Sabah, jikalau seseorang masuk ke hutannya, masuk ke kebunnya dengan membawa keranjang di atas kepalanya, maka keranjang itu akan penuh dengan buah-buahan dengan sendirinya tanpa dipetik. Hanya masuk dari arah yang satu, kemudian keluar dari arah yang lain, maka itu keranjang sudah penuh dengan berbagai macam buah-buahan. Saking suburnya negeri Sabah. Buah-buahannya bukan cuma apel, tapi juga ada anggurnya, ada jeruknya, dan buah-buahan yang lainnya. Ini kira-kira di Indonesia Bapak Ibu ada nggak tempat yang seperti itu? Yang kalau kita masuk ke hutannya, maka keranjang yang kita bawa di atas kepala itu sudah penuh dengan berbagai macam buah-buahan. Kira-kira ada atau tidak? Tidak ada. Itu hutannya, itu kebunnya, kata Al-Imam At-Tabari. Belum lagi udaranya. Udaranya sangat sejuk dan sangat segar. Saking segarnya udara di negeri Sabah, sampai-sampai di sana tidak ada nyamuk, tidak ada lalat, dan tidak ada kutu-kutu busuk. Kalau seandainya orang luar masuk ke negeri Sabah dengan membawa kutu busuk, maka kutu tersebut akan mati seketika karena menghirup udara di negeri Sabah. Ini saking bersihnya udara di negeri Sabah. Ini kira-kira kalau udara di Cikarang bagaimana Bapak Ibu? Wah ilah Pak Ustaz, knalpot mulu. Masya Allah. Ini sangat jauh sekali dengan udara di negeri Sabah yang sangat sejuk, yang sangat segar. Sampai-sampai binatang-binatang tersebut, kutu, kecoa, dan lain sebagainya tidak bisa hidup di negeri sana. Saking bersihnya udara. Kemudian negeri Sabah memiliki air yang sangat bening, yang sangat jernih. Jadi di negeri Sabah itu ada satu bendungan yang sangat besar Bapak Ibu. Ada 2 gunung, kemudian di antara 2 gunung dibuatlah satu bendungan besar yang kemudian menampung air. Ini seperti bendungan Cirata atau seperti Waduk Jati Luhur. Tapi airnya begitu sejuk, begitu segar, bisa diminum. Di bendungan tersebut dibuatlah beberapa pintu. Di bawah pintu ada kolam yang begitu besar, dan di setiap kolamnya ada saluran. Kurang lebih ada 12 saluran. Setiap saluran itu khusus untuk satu kabilah, untuk satu marga. Maka
hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, air yang begitu melimpah, udara yang begitu sejuk, buah-buahan yang begitu lebat, maka menjadikan negeri Sabah menjadi negeri subur makmur dan penduduknya menjadi penduduk yang sangat sejahtera. Di sana tidak ada satupun orang yang tidak ada orang yang miskin. Orang di negeri Sabah punya rumah dan halaman yang sangat luas. Setiap rumah memiliki hewan ternak sendiri. Punya ayam, punya bebek, punya entok, semua penduduk rumah. Jadi kalau pengen makan ayam tinggal nyembelih. Kalau pengen makan ikan tinggal ke kali. Kalinya penting, airnya bisa diminum, ikannya bisa diambil. Kalau ingin buah-buahan tinggal pergi ke atas gunung tanpa memetik, maka keranjang akan terpenuh dan akan terisi penuh dengan sendirinya. Ini kira-kira nikmat tidak tinggal di negeri Sabah? Nikmat sekali, Masya Allah, luar biasa. Apa kata Allah? Kulu mir rizqi rabbikum, silahkan kalian nikmati semuanya. Tidak ada satupun makanan yang aku larang. Ikan tinggal diambil, buah-buahan tidak usah dipetik, jatuh sendiri. Mau makan unggas tinggal sembelih. Kata Allah, silahkan makan semuanya. Washkurulah, tapi jangan lupa kalian bersyukur kepadaku. Jangan lupa ibadah, jangan lupa sholat, jangan lupa mengaji, dan jangan pernah bermaksiat kepada Allah. Maka dipujilah orang-orang negeri Sabah itu dengan sebuah pujian yang sangat luar biasa. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebuah negeri yang sangat indah dan memiliki Tuhan yang Maha Pengampun dan meridhoi mereka semua. Masya Allah. Itu surat Sabah ayat 15 yang menceritakan betapa indahnya negeri Sabah. Kemudian di ayat ke-16, Masya Allah, kebalikannya luar biasa. Fa'aradu, tapi ternyata negeri yang begitu subur dan makmur, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka, Allah berpesan, silahkan nikmati, tapi jangan sampai bermaksiat kepada Allah. Fa'aradu, tetapi beberapa waktu kemudian orang-orang atau penduduk negeri Sabah itu mereka bermaksiat kepada Allah. Perlahan meninggalkan sholat, perlahan meninggalkan ajaran-ajaran nabinya. Ada yang bikin rumah prostitusi, ada yang bikin rumah-rumah pejudian. Mereka bermaksiat kepada Allah. Allah kirim nabi kepada mereka, tapi mereka mendustakan para nabi. Nabi pertama Allah kirim didustakan, nabi kedua Allah kirim didustakan, sampai ada 13 nabi yang didustakan oleh penduduk Sabah ketika itu. Maka ketika semua nabi didustakan, apa kata Allah? Fa'arsalna alaihim sailal arim, maka kami datangkan azab kepada mereka. Kami kirimkan banjir bandang yang begitu luar biasa, yang memporak-porandakan rumah-rumah dan perkebunan mereka. Jadi ternyata bendungan itu jebol, sementara posisi rumah mereka ada di bawah bendungan. Maka ketika bendungan itu hancur, air yang begitu besar ini menyapu habis rumah-rumah mereka dan memporak-porandakan perkebunan-perkebunan mereka. Wa baddalnahum bi jannataini zawatai ukulin khamti wa atli wa syai'in min sidrin qalil. Maka kami rubah negeri yang tadinya begitu subur dan makmur menjadi negeri yang begitu tandus dan kering. Tidak ada yang hidup kecuali hanya 3 pohon saja. Pertama pohon siwa, yang kedua pohon samur, dan yang ketiga yaitu pohon bidara. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, negeri Sabah yang begitu subur, begitu makmur, tapi karena penduduknya itu bermaksiat kepada
Allah hancurkan, Allah porak-porandakan sampai menjadi negeri yang tandus. Apa kata Allah? Dzalika jazainahum bima kafaru. Itulah balasan daripada kekufuran dan maksiat. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, apa yang dapat kita ambil dari kisah ini? Yang dapat kita ambil dari kisah ini bahwa ketika di satu tempat ada maksiat yang didiamkan dan ada pendakwah yang didustakan, maka ketika itu Allah akan mengazab tempat tersebut dan menyamaratakan. Kita lihat negeri Sabah yang tadinya subur dan makmur, kemudian ketika penduduknya bermaksiat, Allah kirim 13 nabi untuk berdakwah. Akan tetapi 13 nabi tersebut didustakan. Tidak ada yang mereka dengar. Maka ketika 13 nabi didustakan, maksiat semakin semarak dan didiamkan, maka ketika itu Allah pun menurunkan azabnya, sehingga negeri Sabah yang begitu subur makmur menjadi negeri yang begitu tandus dan kering. Apa kata Allah di dalam surat Al-Anfal ayat 25? Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kalian terhadap azab yang apabila sudah datang, maka yang terkena itu bukan cuma orang yang dolim, akan tetapi orang soleh pun kena, anak kecil kena, yang suka ke masjid kena, bapak-bapak kena, ibu-ibu komodei. Ketika maksiat didiamkan, maka Allah akan mengirim apa? Azab. Dan ketika azab turun, satu pun orang tidak ada yang selamat. Semuanya terkena, baik orang solehnya atau orang zolimnya, baik anak kecilnya ataupun orang dewasanya. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan diam ketika kita melihat maksiat. Bapak Ibu melihat maksiat di kontrakan, jangan diam. Kalau bisa lapor ke Pak RT. Alhamdulillah, Bapak RT kita adalah sosok yang sangat mendukung terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan dan sangat mendukung sekali, sangat tinggi sekali kecintaannya terhadap agama. Maka kalau ada maksiat kita lihat di kontrakan ataupun di mana, bisa lapor Pak RT. Saya kalau ada laporan, saya lapor lagi Bu sama Pak RT. Pak RT, di kontrakan anu ada maksiat, bagaimana? Ya sudah, kita bagi tugas. RT-nya, Pak RT komunikasi dengan yang punya kontrakan, maka kita anak muda, itu tukang eksekusinya. Ya, Masya Allah. Jangan diam dengan kemaksiatan. Lihat orang maksiat, kita nasihati, jangan cuek-cuek saja. Karena ketika maksiat didiamkan, maka sungguh Allah tidak akan diam. Ada maksiat, warganya diam, pemerintahannya diam, ustadznya diam, kiainya diam. Ketika semuanya diam, sesungguhnya Allah tidak akan pernah tinggal diam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan pikir kita tinggal jauh dari gunung sehingga aman dari longsor. Jangan pikir kita tinggal jauh dari laut sehingga aman dari tsunami. Ingat, di depan kita ada Pertamina segede gaban. Ini kalau turun azab, kalau maksiat didiamkan, ustadz tidak didengar, kiai didustakan, maka hati-hati Bapak Ibu, untuk Allah memporak-porandakan Tegal Gede, bahkan secikarang-secikarangnya mudah. Tinggal disundut Pertaminanya, jeger, rek ngomong naon coba, ayo sih, rek ngomong ka mana, namun Pertamina meledak. Maka timbulkan giroh di antara kita. Jadi kalau ada yang maksiat, tegur, nggak berani
negor, lapor, maka kita nasihati bersama-sama. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Maka kita bina iman kita di akhir zaman, bukan di akhir tahun ya. Pokoknya jangan ngomongin akhir tahun, kita nggak ada urusannya dengan tahun Masehi. Nah, tadi Pak RT detik-detik akhir tahun. Zaman, betul ini zaman ya. Bukan tahun. Ya, kita memang kenyataannya sudah berada di akhir apa? Di akhir zaman, bukan sekedar lagi di akhir tahun. Maka hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Walafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.